setia dari hatiku. Kini semua percuma, takkan mungkin terjadi kisah cinta yang selalu aku dambakan. Ku hapus semua rasa yang tercipta untukku. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Kau hempas semua rasa yang tercipta untukku. Oh, untukku. Tanpa pernah melihat betapa aku mencoba jadi yang terbaik untuk dirimu. Oh, mengapa tak bisa dirimu yang mencintaiku tulus dan apa adanya. Aku memang bukan manusia sempurna, tapi ku layak dicinta karena ketulusan. Kini biarlah waktu yang jawab semua. Waktu yang jawab semua. Tanya hatiku. Tanya hatiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wassahbihi ajmain. Amma ba'du. Pemirsa setia Lensa Kolbu dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skuy ngaji. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mau nyapa dulu kan? Ya. Boleh Kak. Oke, Hardi dulu deh. Apa kabarnya hari ini, Hardi? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Masya Allah. Mahasiswa baru. Iya. Mahasiswa. Nah, kalau Pak Ustadz gimana kabarnya hari ini, Pak Ustadz? Alhamdulillah sehat juga Rahma. Rahma gimana? Alhamdulillah saya baik. Alhamdulillah sehat juga ya. Sehat ya. Alhamdulillah. Untuk hari ini Lagi dan lagi. lagi Apa kita akan tuh? membahas tentang hati. 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 Hati.
Jadi tema kita hari ini adalah cara mengobati hati yang sakit ya Pak Ustadz. Ya? Iya, hati yang Itu ya, Di, ya? tersakiti. Hati yang sakit. Oh, oke. Oke. Lebih kurang lah ya. Jadi berbicara hati yang tersakiti ini Asik. bukan seolah-olah cinta saja. Asik. Kadang tuh kan kita juga sering berekspektasi terlalu tinggi, kemudian tidak sesuai, ya sakit hati juga Iya, gitu kan. benar. Sering banget gitu kan. Luas ya Kak ya. Luas maknanya ini kan. Nah jadi mau bertanya nih ke Pak Ustadz. Apa sih yang bisa menyebabkan kita tuh sakit hati gitu loh Ustadz? Karena kan luas nih Pak Ustadz ya. Pasti ada lah gitu kan. Silakan Pak Ustadz. Baik, kita sapa pemirsa dulu ya. Siap Pak Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya wa rasul ba'dah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Lensa Kolbu Jak TV dimanapun berada, insyaallah kita semuanya dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian tidak lupa juga bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Pemirsa Lensa Kolbu yang berbahagia, tema kita hari ini tentang cara mengobati hati yang tersakiti atau terluka gitu ya. Satu-satunya luka tapi tidak berdarah itu adalah hati. Kalau misalnya kita jatuh, itu jelas kan nampak lukanya, nampak darahnya. Kalau misalnya kita terkena pisau, nampak lukanya, nampak darahnya. Tetapi kalau hati itu dia terluka, maka kita tidak nampak darahnya gitu ya. Maka pun begitu juga agak terasa sulit untuk mengobatinya juga gitu ya. Penyebab hati itu bisa terluka itu banyak sekali, macam-macam gitu ya. Yang pertama itu bisa dari yang namanya kata-kata gitu ya. Misal yang kita putus ya gitu. Itu terluka gitu ya bagi sebagian orang. Cuman bagi sebagian orang lain enggak juga, mereka tegar gitu ya. Atau maaf ya, kayaknya kita lebih cocok untuk temenan aja gitu. Nah itu juga bagi sebagian orang membuat hati menjadi terluka. Maka muncullah rasa kesal, rasa dendam mungkin gitu ya. Dan rasa apa ya, tidak enak hati lah gitu ya. Dan ini juga membuat seseorang itu merasa tidak nyaman gitu ya dengan adanya sesuatu hati yang terluka itu. Nah itu pertama, melalui kata-kata gitu ya. Dan yang kedua itu adalah bisa melalui perbuatan gitu ya. Dia tidak berkata sesuatu apapun, tetapi dia menyakiti hati orang lain gitu ya. Misal udah jalan bareng tetapi nggak jadian gitu ya. Jadiannya sama orang lain pula gitu ya. Nah setelah itu ditinggal nikah, dikirim undangan. Di undangannya itu tulisannya misalnya Yandra and Partner gitu ya. Sudah tahu jomblo? Undangan dibuat Yandra and Partner gitu. Nah maka ini juga bisa menyebabkan sakit hati juga gitu ya, menjadi hati yang terluka. Dan di sisi lain juga seperti yang Rahma bilang tadi gitu ya. Kalau misalnya ada sesuatu yang kita rencanakan dan yang terjadi malahan tidak sesuai dengan ekspektasi kita, maka itu juga bisa menyebabkan hati itu menjadi terluka atau tersakiti. Nah, ketika hati itu terluka, ketika hati itu tersakiti, maka yang dibutuhkan itu adalah sebuah ketenangan gitu ya. Banyak sekali orang-orang yang
ada di barat gitu ya. Mereka mencari ketenangan dengan cara yang salah gitu ya. Mereka datang ke diskotik gitu ya. Bayar pula ke diskotik, bayar nggak Ardi? Kok langsung nanya ke kami Ustaz? Sudah itu masuk ke diskotik, minum kan? Minum pasti bayar juga gitu kan. Maka itulah yang namanya maksiat itu modalnya banyak banget gitu ya. Untuk berdosa itu modalnya banyak sekali, tapi banyak juga yang mau melakukan itu gitu ya. Mereka mabuk-mabukan untuk mencari ketenangan, padahal itu adalah ketenangan yang semu, ketenangan yang palsu saja gitu ya. Pas masuk ke diskotik awalnya kipas itu yang goyang, kepala diam. Lama kelamaan kepalanya yang goyang, kipasnya diam. Kipasnya diam, kepalanya goyang kayak gini kan. Nah, kan ini bisa apa ya? Sebuah solusi yang salah gitu ya. Dan ada juga sebagian orang yang lain itu mereka mencari ketenangan itu dari yang namanya narkoba gitu kan. Narkoba banyak banget jenisnya, ada yang sabu-sabu, ada yang ganja, heroin, apa lagi? Banyak lah macamnya pokoknya, udah hafal pula. Nah, mereka mengonsumsi itu dengan harapan hati mereka yang terluka, hati mereka yang tersakiti itu bisa merasa tenang. Padahal ya untuk sementara saja, untuk kedepannya tidak seperti itu. Maka diperlukan sebuah solusi yang sesuai dengan ajaran agama Islam, yang membuat hati itu tentram untuk selamanya, yang membuat hati yang tersakiti itu menjadi terobati dengan jalan yang benar. Seperti itu. Oke Pak Ustadz, kita jeda dulu Pak Ustadz ya. Oke. Pemirsa, jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa, kembali lagi bersama kami dalam program Lensa Kolbu Skui Ngaji. Oke. Kita tadi sudah membahas penyebab ya. Yang pertama, Kata-kata. Oke. Yang kedua, perbuatan. Perbuatan. Oh iya. Hadi lagi lah. Yang ketiga, Lupa pula. Ayo Kak. ekspektasi yang terlalu Ujian akhir tinggi. semester. Iya. Yang keempat, Cari ketenangan yang salah. betul ya Pak Ustadz ya? Benar. Benar kami berdua kan? Alhamdulillah. lulus. 10 juta rupiah. Bukan. Passwordnya? Oke. Nah, selain 4 itu tadi, ada nggak sih Pak Ustadz tambahan atau faktor-faktor yang lainnya gitu Pak Ustadz? Silakan Pak Ustadz. Ya, itulah di segmen pertama tadi kan banyak sekali penyebab sakit hati gitu ya. Cuman untuk mengobati sakit hati itu ada yang caranya salah dan ada juga caranya yang benar. Nah, sekarang kita bahas gimana sih cara mengobati hati yang terluka itu dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan agama Islam gitu ya. Ini sudah tertuang di dalam lagunya Abang Opik gitu ya. Dalam lagunya Tombok Hati ada 5 perkaranya gitu ya. Kita bahas yang pertama adalah membaca Quran dan maknanya gitu ya. Nah, bagi kita orang Indonesia mayoritas gitu ya, kebanyakan itu kan belum bisa mengerti tafsir dari Al-Qur'an gitu ya. Kalau kita misalnya baca teks Al-Qur'annya aja, maka kita belum bisa mendapat apa itu tujuan dari yang kita baca, apa isi dari Al-Qur'an itu gitu ya. Kecuali memang dia sudah belajar menjadi ahli tafsir dan sebagainya. Dan kecuali juga orang yang tinggal di Arab gitu ya. Orang yang tinggal di Arab kan mereka memang bahasa mereka gitu ya.
tidak perlu membaca maknanya, mereka pun sudah tahu apa isi dari Al-Qur'an itu gitu ya. Maka orang yang paling mulia itu, orang yang paling baik itu, khairun nas man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu, adalah orang yang belajar tentang Al-Qur'an dan mengamalkannya. Nah, bagaimana caranya kita bisa mengamalkan Al-Qur'an tetapi kita tidak tahu apa saja yang ada di dalam Al-Qur'an itu? Nah, salah satunya itu dan satu-satunya itu adalah dengan membaca maknanya gitu. Nah, coba deh dalam keseharian kita gitu ya, mulai diimplementasikan gitu ya, dicoba baca satu surah aja kayak surah Ar-Rahman gitu ya. Baca teks Arabnya, kemudian baca juga maknanya gitu ya, terjemahannya itu. Maka di sana kita akan mendapat kalimat-kalimat motivasi gitu ya, sehingga kita bisa mengobati gitu ya hati kita yang terluka itu gitu ya. Al-Qur'an itu kalau misalnya kita bacakan ke air, maka itu akan bisa menjadi obat gitu ya. Ada penelitian ilmiahnya di Jepang kalau tidak salah, itu diteliti air, segelas air itu apabila dibacakan Al-Qur'an maka ia akan membentuk molekul-molekul kristal yang itu tuh sangat indah banget gitu. Jadi kalau misalnya air saja dibacakan Al-Qur'an dia bisa menjadi indah, bisa menjadi obat, apalagi ayat Al-Qur'an itu masuk ke dalam hati kita gitu ya. Maka sudah menjadi Al-Qur'an itu menjadi obat bagi hati kita gitu ya. Nah, itu yang pertama gitu ya. Kemudian yang kedua adalah sholat malam perbanyaklah gitu ya. Nah, dicoba juga nih bagi yang hatinya terluka gitu ya, hatinya yang sedang tersakiti, cobalah untuk mengamalkan, mendawamkan yang namanya sholat malam gitu ya. Jadikan sholat malam ini sebagai me time, guys. Sebagai me time kita di sepertiga malam untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Karena di sepertiga malam itu tidak ada orang yang bangun, rata-rata pada tidur semua gitu ya. Kecuali ada nonton bola gitu ya. Maka itu ada juga yang bangun gitu ya. Nah, di sepertiga malam inilah kesempatan kita untuk curhat. Nah, kalau orang yang hatinya sakit, hatinya terluka itu kan yang dibutuhkan itu adalah tempat curhat. Nah, kadang kita curhat sama manusia, mereka tidak mau mendengarkan gitu ya. Malah kadang kalau kita curhat itu dibully gitu, diejek dan sebagainya. Namun kalau kepada Allah, Allah Maha menerima apa saja yang menjadi curhat dari kita gitu ya. Dan tentu Allah adalah sebaik-baik pemberi solusi gitu ya. Mudah saja bagi Allah untuk mengobati hati seseorang itu yang terluka, asal dia mau mengadu, curhat segala sesuatunya kepada Allah. Salah satunya tadi adalah dengan mendawamkan sholat malam. Nah, gitu. Itu yang kedua gitu ya. Yang ketiga apa, Hardi? Coba nyanyi deh. Iya, yang pertama baca Quran dan maknanya. Asik. Yang kedua sholat malam dirikanlah. Yang ketiga berkumpullah dengan orang soleh. Nah, berkumpullah dengan orang-orang soleh. Tapi Pak Ustadz, kayaknya sekarang nih masih masa pandemi, itu sulit lah untuk kumpul-kumpul gitu ya, ikut kajian dan segala macam. Dan definisi berkumpul di sini tidak harus terpaku pada yang namanya berkumpul fisik gitu ya. Dan zaman sekarang ini di tengah kecanggihan teknologi banyak sekali kajian-kajian online gitu ya. Nah, jadi pandemi ini bukan menjadi penghalang bagi kita untuk terus berkumpul dengan orang-orang soleh gitu ya. Banyak sekali YouTube Ustadz Abdul Somad gitu ya, Ustadz Adi Hidayat, kemudian Ustadz Salim Afillah. Nah, ini Ustadz Salim Afillah ini cocok banget nih bagi anak muda yang mau melanjutkan gitu ya, dari
status jomblonya menuju status pernikahannya seperti itu. Nah, nanti kita lanjut lagi, Arman. Wes. Gimana nih, Ardi? Ada obatnya nggak kira-kira? Iya, kayaknya Tentunya- ada yang lagi sakit nih ya kan. Kita ngomong-ngomong tadi masalah hati yang tersakiti. Ya, Ini kalau tenggorokan yang tenggorokannya tersakiti. yang sakit gitu ya. Nah, Ada obatnya. ada, pastinya ada. Gimana Kak Rama? Lagi batuk berat kayaknya ya? Iya berat banget. Waduh, nah ini Hardi ada solusinya, itu Comix Herbal. Asik. Nah, ini salah satu obat yang bagus banget tentunya Pak Ustadz. Dan ini obat herbal alami dan aman diminum secara langsung. Boleh nih Kak, langsung dicoba Coba aja. ya. Oke. Dan juga Pak Ustadz, Comix Herbal ini ada 2 variannya. Yang pertama itu disobek yang lagi diminum sama Kak Rahma. Dan yang kedua ada yang juga yang dipotek. Oh, Ini kakak coba ya. Oke, siap Kak. Bismillahirrahmanirrahim. itu rasa jahe. Iya. Gimana Kak? Gimana? Hmm. Langsung berubah. Sudah Langsung enak. gitu. Lega. Lega, alhamdulillah. Karena Comix Herbal Tinggal sobek, batuk reda. Oke pemirsa, setelah ini masih ada lagi materi yang akan disampaikan oleh Ustadz kita. Jadi jangan kemana-mana, tetap di program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Pemirsa masih bersama kami dalam program Lensa Kolbu. Skuy Ngaji. Oke, tadi di segmen 2 kita membahas cara mengobati hati yang tersakiti. Iya. Iya. Betul. Tadi udah dibahas ada 3 Kak Oke. Rahma. Ada 3. Iya. agak-agak. Yang pertama. Baca Quran dan maknanya. Betul. Yang kedua. Sholat malam dirikanlah. Mantap. Aman. Yang ketiga. Berkumpullah dengan orang soleh. Iya. Gitu. Nah, tadi masih setengah ya Kak ya? Iya, masih setengah tadi. Silakan deh Pak Ustadz lanjutkan gitu. Nah, salah satu cara berkumpul dengan orang yang soleh ini adalah bergabung dengan komunitas gitu ya. Karena yang membuat kita istiqomah itu adalah secara berjamaah. Karena berkomunitas gitu ya. Pun nanti kita masuk ke dalam surga itu secara komunitas gitu ya. Nah, misal komunitas yang ada di Kota Jambi. Nah, komunitas apa yang kira-kira itu menjadi baik bagi kita? Yang isinya adalah orang-orang yang soleh, maka kita bergabung dalam komunitas itu. Banyak sekali komunitas yang kerjanya itu adalah mengumpulkan donasi-donasi gitu ya. Mengumpulkan beras gitu ya, kayak Paskas gitu ya. Mereka mengumpulkan beras dan kayak generasi baik gitu juga mengumpulkan donasi-donasi dan kemudian untuk disalurkan gitu ya. Nah, ini sangat baik juga bagi para jomblo juga gitu ya. Jomblo yang apa ya, untuk mengisi hari-harinya gitu ya. Supaya enggak terlalu boring gitu ya. Jadi harus isi tuh dengan kegiatan-kegiatan yang positif gitu ya. Karena bergabung dengan komunitas semacam itu sangat baik sekali gitu ya, karena juga ada kajiannya mungkin gitu ya, dan yang jelas ada kegiatan sosialnya itu gitu ya, karena bisa melatih kepekaan kita dengan kondisi orang lain gitu ya. Maka dengan mengikuti hal itu juga menjadi obat bagi hati kita supaya hati kita tidak terluka lagi, tidak tersakiti lagi gitu ya. Nah, itu yang ketiga. Yang ketiga. Bergabung sama komunitas bisa juga gitu ya. Kemudian yang keempat adalah Perbanyaklah berpuasa. perbanyaklah berpuasa. Nah, perbanyaklah berpuasa juga menjadi obat gitu ya bagi hati kita, karena di dalam puasa inilah kita juga bisa merasa empati gitu ya.
merasa bahwa banyak saudara-saudara kita di luar sana itu yang makannya mungkin hanya 1 kali dalam 1 hari gitu ya. Kalau misalnya kita berpuasa masih mending gitu ya. Makannya pas sahur makan, kemudian pas berbuka juga makan. Maka 2 kali kita sudah makan gitu ya. Nah, sementara saudara kita yang ada 1 kali, ada bahkan tidak makan sama sekali gitu ya. Maka disinilah pentingnya berpuasa itu agar kita bisa merasa empati gitu ya dengan orang lain, dan dengan begitu juga hati kita menjadi terobati juga gitu ya. Puasa Senin Kamis gitu ya. Senin Kamis berarti dalam sebulan paling tidak kita bisa berpuasa sebanyak 8 hari gitu ya. Karena ini adalah puasa sunnah gitu ya. Rasulullah SAW mencontohkan kepada kita puasa di hari Senin dan hari Kamis. Nah, ini harus kita latih nih, puasa Senin. Kalau nggak sanggup Senin Kamis, dilatih hari Seninnya aja dulu gitu ya. Nanti kalau hari Seninnya sudah istiqomah gitu ya, maka bisa ditambah dengan hari Kamisnya gitu. Nah, insya Allah kalau misalnya sudah terbiasa, maka puasa itu akan mudah bagi kita. Dan juga secara medis kan puasa ini sangat baik juga gitu ya untuk kesehatan gitu ya. Untuk mengeluarkan toksin-toksin, racun-racun yang ada di dalam tubuh gitu ya. Karena pada saat berpuasa, organ yang ada di dalam tubuh itu, terutama organ pencernaan, itu kan istirahat gitu ya. Nah, untuk mengolah makanan yang masuk ke dalam tubuh kita. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima adalah zikir malam perpanjanglah. Nah, setelah kita sholat malam, maka kita harus perbanyak zikir gitu ya. Karena dengan mengingat Allah, semua masalah itu terasa kecil gitu ya. Semua masalah merasa tidak ada apa-apanya gitu ya, dengan mengingat Allah. Zikir apa yang paling baik? Afdhalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Kemudian kalau mau juga zikirnya lain adalah subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Karena ini adalah 2 kalimat yang sangat disukai oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, inilah 5 cara kita mengobati hati yang sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam gitu ya. Namun ada juga tuh yang buat tulisan gitu ya di internet, cara untuk mengobati yang terluka itu adalah dengan menghapus segala foto-foto mantan gitu. Semua medsosnya diblok gitu. Supaya bisa move on. Semua hadiah yang dikasih itu buang semua, dibakar semua gitu ya. Nah, dan walaupun sudah dibuang semua, tapi masih nggak bisa hilang gitu dari ingatan gitu ya. Walaupun sudah disakiti, walaupun sudah dilukai, masih nggak bisa move on. Nah, itu sudah menjadi judul lagu, Luka yang Kurindu. Luka yang Kurindu. Tahu enggak lagunya? Enggak tahu. Saya diam. Nah, mungkin itu yang dapat disampaikan Rahma tadi. Iya. Siap Pak Ustadz. Oke, Pak Ustadz ini Itu menjelaskannya tadi, Kak. ada penyebab, ada cara mengobati. Nah, Hardi, Iya Kak. sudah tidak terasa kita 30 menit Ya. membersamai pemirsa Lensa Kolbu. Nah, semoga materi yang disampaikan dapat bermanfaat untuk kita semua ya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Dan juga pemirsa, jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan dengan cara menggunakan masker, menjaga jarak dan mencuci tangan menggunakan sabun. Dan jika batuk, ingat Comix Herbal. Tinggal sobek batuk reda. Dan satu lagi, jangan lupa saksikan program Lensa Kolbu setiap hari Minggu jam 5 sore hanya di Jack TV. Akhir kata, saya Rahma, Ustadz Fahmi, Hardi, dan kerabat kerja yang bertugas mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini
diriku, mengagumi tanpa dicintai. Tak mengapa bagiku, asal kau pun bahagia dalam hidupmu, dalam hidupmu. Telah lama ku pendam perasaan ini, menunggu hatimu menyambut diriku. Tak mengapa bagiku, mencintaimu pun adalah bahagia untukku, bahagia untukku. Ku ingin kau tahu, diriku di sini menanti dirimu, meski ku tunggu hingga ujung waktuku, dan berharap rasa ini kan abadi untuk selamanya. Dan izinkan aku memeluk dirimu sekali ini saja, untuk mengucapkan tinggal untuk selamanya. Dan biarkan rasa ini abadikan untuk sekejap saja.